Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. How are you today? How are you today? Yeah, I hope you are all in a good condition. Today, we will have English lesson with the new theme, and our theme today is about explanation text. Okay, for the explanation text, tujuan pembelajaran or the learning purpose today, first, agar siswa dapat memahami text explanation. Number two, agar siswa dapat memahami social function, generic structure-nya, dan language feature text explanation. Oke, sebelum kita menuju ke text explanation, terlebih dahulu dari definisi, strukturnya, fungsi sosialnya, dan unsur kebahasaannya akan lebih baik jika kalian melihat gambar berikut ini. Check this picture. Ya, yeah. What you see? Ya, yeah. Ini adalah gambar dengan banyak rumah yang jatuh ya. Ya, yeah, you're right. It can be earthquake, bisa gempa bumi, bisa juga kalau dia di pinggir pantai, maka ini yang terjadi adalah tsunami ya. Terus apa hubungannya dengan explanation? Nah, itu dia. Jadi yang akan kita bicarakan nanti tentang teks yang ada hubungannya tentang proses terjadinya sesuatu dan mengapa. Nah, oke. Next picture. Yeah. What you see here? Okay, what can you see from this picture? Yes, you're right. Ini adalah proses terjadinya air hujan. Nah, air hujan, saya yakin kalian sudah paham dari gambarnya, sudah ketahuan ya, dari prevailing winds, dari angin, kemudian ada udara yang bergerak, kemudian rising air cools dan condenses, jadi mereka berkondensasi sampai akhirnya menghasilkan air hujan. Jadi di sini nanti ada proses hujan dan text explanation itu menjelaskan di situ. Okay. To make it clear, information about explanation text, we'll talk about definition. The definition of explanation text di sini adalah is a kind of text which tells or explain processes relating to forming of natural or social phenomena or how something works. Jadi dia adalah satu jenis teks di mana dia akan menjelaskan how and why, bagaimana dan mengapa proses terjadinya baik itu fenomena alam ya. Fenomena alam itu bisa gunung Merapi meletus, gempa bumi, tsunami, or social fenomena. Social fenomena ini seperti transmigrasi, urbanisasi, or how something works. How something works, misal cara pembuatan kertas. How and why kertas itu dibuat. Jadi ini lebih lanjut dibandingkan procedure text ya. Jadi hampir mirip dengan procedure text, tapi di sini ada alasannya. Tidak hanya tahap-tahapannya saja. Oke, next. Social function. Apa sih social functionnya dari explanation text? Yaitu to tell why and how of the forming of the phenomena or something works. Jadi memberitahukan why and how. Jadi garis besar dari explanation text itu adalah why, mengapa, and how, bagaimana fenomena itu terjadi atau sesuatu terjadi. Oke, general structure. Struktur teksnya. Yang pertama adalah general statement. General statement itu adalah introduction. Disebut introduction, pengenalan, yaitu isinya adalah stating the phenomenon issues which are to be explained. Jadi menyatakan isu dari fenomena yang akan dijelaskan. Jadi dia adalah pembukaan awal sebelum menuju ke tingkat explanation stage. Oke, number two. Number two adalah a sequence explanation of the stage. Jadi dia adalah langkah-langkahnya penjelasan dari tahapan sesuatu itu terjadi.
Jadi dia adalah stating a series of steps which explain the phenomena, menyatakan serangkaian dari langkah-langkah yang akan dijelaskan nanti dalam fenomena tersebut. Oke, saya kasih contoh ya, give you example, it is about earthquake. Yang pertama general statement-nya, di mana nanti berisi informasi awal tentang teks tersebut pada bacaan awal. Why did it occur? Jadi kenapa sih dia terjadi? Do you know how an earthquake happen? Apakah kalian tahu bagaimana gempa bumi itu terjadi? Seperti itu. Number 2, sequences explanation, yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini contohnya adalah earthquake, yaitu ulasan penjelasan, yaitu detail fase proses penyebab yang berhubungan dengan hal yang sedang dibicarakan. Contoh kalimatnya adalah earthquakes are usually caused when rock underground suddenly breaks along a fault. Jadi gempa bumi itu terjadi karena lempengan dari tanah di bawah itu bergerak, dan bisa lempengan tersebut kan karena bergerak bisa menimbulkan ada yang naik ada yang turun ya. Kemudian during the earthquake and afterward, the plates of block of rock start moving. Jadi selama ada gempa bumi tadi yang bergeser dan bergerak tadi, lempengan tadi mulai bergerak dan mereka continue to move. Jadi mereka terus-menerus bergerak sampai mereka berhenti. Ya, itu tadi contoh penjelasan dari earthquake. Contoh dari teks earthquake, explanation of earthquake. Why, mengapa, dan bagaimana itu how-nya ada di paragraf yang selanjutnya, yaitu yang kedua, sequence explanation. Oke, terus yang terakhir adalah language feature, unsur kebahasaan dari text explanation. Yang pertama adalah generic participation, jadi dia menampilkan kata-kata partisipan, jadi yang terkait dengan dalam teks tersebut. Ketika kita memberitahukan atau menjelaskan tentang bagaimana terjadinya hujan, maka nanti ada kata-kata sun, matahari, rain, hujan, water, kemudian ada cloud. Nah, itu adalah generic participant. Number 2 adalah chronological connection. Chronological connection ini memiliki arti kata penghubung kronologis ya, yaitu ada kata sambungnya, sinyalnya adalah to begin with, next. Nah, kata-kata tersebut itu sebagai salah satu tanda dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pola kata atau kalimat, maaf bukan kata ya, kalimat pasif. Seperti kita tahu bahwa bahasa Inggris itu juga ada kalimat aktif dan pasif. Jadi kalau kalimat pasif berarti dia punya arti di ya. Misalnya mother cooks noodle every day. Jadi ibu memasak mie setiap hari. Akan menjadi noodle is cooked by mother every day. Nah, seperti itu. Jadi is cooked itu adalah passive pattern. Dan kita akan belajar passive pattern di lesson berikutnya ya. The next lesson you will study about passive pattern. Kemudian number 4, it is about simple present tense. Jadi kalimat simple present karena ini terjadi general truth seperti ya. Kenapa disebut general truth? Karena seperti apa, matahari terbit pada pagi hari itu sesuatu kebenaran umum, atau bagaimana rainbow terjadi and how the rain form, why and how. Nah, seperti itu. Oke, itu aja. Ini ada daftar pustakanya. That's all for today. If you have any question, you just feel free to ask. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.